Shalom, saudara-saudara. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam 1 Tawari pasal 3 yang berfokus pada silsilah keturunan Raja Daud. Pasal ini mencatat anak-anak Daud yang lahir di berbagai tempat serta garis keturunan raja-raja Yehuda yang berasal dari keturunan Daud. Pertama, Alkitab mencatat anak-anak Daud yang lahir ketika ia memerintah di Hebron. Di sana Daud memiliki beberapa anak dari istri yang berbeda, termasuk Amnon, Kileab, dan Absalom. Anak-anak ini kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah kerajaan Israel, baik melalui kisah keberhasilan maupun kegagalan mereka. Setelah itu, dicatat juga anak-anak Daud yang lahir di Yerusalem. Di antara mereka terdapat Salomo yang kelak dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud sebagai Raja Israel. Dari Salomo inilah kemudian muncul garis keturunan raja-raja Yehuda yang memerintah setelahnya. Pasal ini kemudian melanjutkan dengan daftar raja-raja yang berasal dari keturunan Daud. Beberapa dari mereka memimpin dengan setia kepada Tuhan, tetapi ada juga yang melakukan kejahatan dan menjauh dari jalan Tuhan. Akibatnya, kerajaan Yehuda mengalami masa-masa sulit. Bahkan akhirnya bangsa itu dibawa ke pembuangan di Babel. Namun meskipun terjadi pembuangan, silsilah keturunan Daud tidak berhenti. Alkitab tetap mencatat keturunan-keturunan berikutnya setelah masa pembuangan. Hal ini menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Daud tetap berlangsung. Tuhan tidak melupakan perjanjiannya, meskipun umatnya mengalami kegagalan. Melalui silsilah ini kita melihat bahwa sejarah umat Tuhan penuh dengan berbagai kisah manusia. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kesetiaan, dan ada juga pemberontakan. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan tetap bekerja dan menjaga rencananya tetap berjalan. 1 Tawari pasal 3 mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui perjalanan hidup manusia dari generasi ke generasi. Walaupun manusia sering gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Setiap kehidupan memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bagian dari sejarah yang berdampak bagi generasi berikutnya. Karena itu, saudara, hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya sekarang, tetapi kesetiaan kita hari ini bisa menjadi berkat besar bagi masa depan kita. Saudara, percayalah, Tuhan sedang menulis cerita yang indah melalui hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.